wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Nurjana. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi fikih, khususnya fikih jinayat, yaitu tentang pembunuhan. Nah, adapun bahasan kita pada materi ini yaitu tentang pengertian pembunuhan, macam-macam pembunuhan, dasar hukum larangan membunuh, hukuman bagi pelaku pembunuhan, pembunuhan secara berkelompok, dan yang terakhir hikmah larangan membunuh. Oke, langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama, pengertian pembunuhan. Tindakan pidana pembunuhan itu sendiri dalam hukum Islam termasuk dalam ruang lingkup fikih jinayat atau ilmu yang mengatur hal-hal yang dilarang dalam syariat atau hukum pidana Islam. Nah, pembunuhan secara bahasa ialah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan menurut istilah ialah perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, baik menggunakan alat yang dapat mematikan ataupun tidak. Nah, dengan ini sejalan dengan pendapat para ulama mengatakan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan perbuatan itu dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua ialah macam-macam pembunuhan. Nah, macam-macam pembunuhan itu ada 3, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah, dan pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tersalah. Nah, pembunuhan sengaja. Yang pertama ialah pembunuhan sengaja. Jadi pembunuhan sengaja ialah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang sudah direncanakan sebelumnya dan menggunakan alat yang dapat mematikan, baik alat itu melukai ataupun memberatkan. Nah, dikatakan pembunuhan sengaja ialah apabila terdapat niat dari pelaku sebelumnya dan menggunakan alat yang dapat mematikan. Yang membunuh termasuk orang yang sudah balik dan yang dibunuh orang yang baik. Kemudian yang kedua ialah pembunuhan seperti sengaja atau disebut juga dengan qatlu Shibu al-Amdi. Nah, pembunuhan seperti sengaja ini ialah pembunuhan yang mana tidak direncanakan atau tidak terdapat niat dari pelaku sebelumnya dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga ialah pembunuhan tersalah atau disebut juga dengan qatlu al-khata'. Nah, terjadinya pembunuhan tersalah di sini karena ada 3 kemungkinan. Yang kemungkinan yang pertama ialah seseorang yang membunuh tanpa maksud kejahatan namun dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kemungkinan yang kedua ialah pembunuhan yang dilakukan dengan niat atau sudah direncanakan sebelumnya, namun ternyata orang yang dibunuh ialah termasuk orang yang tidak boleh dibunuh atau diharamkan untuk dibunuh. Kemudian kemungkinan yang ketiga ialah pembunuhan yang dilakukan tanpa niat jahat atau kejahatan, namun akibat kelalaiannya dapat menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga ialah dasar hukum larangan membunuh. Nah, pembunuhan itu sendiri dalam hukum Islam dilarang. Karena apa? Karena Islam menghargai dan menghormati atau melindungi setiap hak hidup manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh janganlah kamu membunuh terhadap orang yang diharamkan kecuali dengan suatu alasan yang dibenarkan. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Namun janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, ada ketegasan mengenai larangan membunuh di sini, yaitu apabila terdapat 2 orang yang saling membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka yang membunuh ataupun dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat ialah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, orang yang membunuh secara langsung telah melanggar 3 hak, yaitu hak Allah, hak ahli waris atau wali, dan yang ketiga hak orang yang dibunuh. Nah, hukuman di dunia diserahkan kepada ahli waris, apakah pembunuhan dikisos atau dimaafkan.
Nah, jika si pembunuh atau pelaku dimaafkan, maka wajib bagi pelaku untuk membayar diat yang diambil dari harta pelaku, kemudian diberikan kepada ahli waris atau keluarga korban. Kemudian mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat kelak, apakah pelaku dimaafkan atau disiksa. Karena dimaafkan karena tadi telah membayar kifarat atau juga membayar diat. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan sesuai dengan macamnya. Yang pertama, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja. Nah, hukumannya ialah pelaku mendapatkan kisos atau denda berat atau sanksi yang berat, yang mana penjalan kisos di sini ialah hakim, sedangkan keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri. Namun jika ahli waris atau keluarga korban memaafkan, maka wajib bagi pelaku untuk membayar diat, yaitu membayar diat mughallazah yang dibayar secara tunai kepada ahli waris atau keluarga korban. Nah, selain itu pelaku juga harus menjalankan kifarat. Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja ialah di mana pelaku harus membayar diat mughallazah atau denda berat yang diberikan secara bertahap kepada ahli waris atau keluarga korban, setiap tahunnya dibayar sepertiga. Nah, selain itu pelaku juga harus menjalankan kifarat. Kemudian yang ketiga yaitu hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah. Nah, di sini hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah ialah harus membayar diat mukhafafah atau denda ringan yang diberikan secara bertahap selama 3 tahun, setiap tahunnya dibayar sepertiga kepada keluarga korban atau ahli waris. Di sini pelaku tidak harus menjalankan kifarat. Kemudian yang kelima ialah pembunuhan secara berkelompok atau al-qatlu al-jami' ala wahid. Nah, di sini apabila terdapat sekelompok orang membunuh seseorang, maka wajib dan harus dikisos. Kemudian yang keenam, hikmah larangan membunuh. Nah, adapun Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain tiada bukan ialah menghargai atau menghormati dan memelihara hak hidup setiap manusia. Dan barang siapa yang membunuh maka akan mendapatkan sanksi yang berat atau sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Oke, sekian dari saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.